ini sekarang saya buka aja. Nah, yang ketiga ini concern saya. Ketiga ini bagi hasil. Nah, kan tadi satu masalah offshore onshore, yang kedua hilirisasi migas, yang ketiga bagi hasil. Kalau kita baca yang PUD ditandatangani oleh Pak Bahlil, ya, itu kalau untuk gas bumi, kita bagi hasilnya itu untuk kontraktor itu 96%. Jadi negara cuma dapat 4%. 4% kalau kita ambil 30%, kita cuma dapat 1,2%. Zakat aja 2,5% ini kurang dari zakat. Padahal apanya gasnya gas di bumi kita, gitu loh. Nah ini kan masyarakat banyak nggak tahu yang diteken itu. Nah ini yang kita perlu ya duduk lagi kita bahas. Kenapa kok sampai angka 96% kepada kontraktor, negara cuma dapat 4%. Kenapa negara mau tanda tangan? Ini bisa jadi masalah juga nanti di kemudian hari kalau diperiksa Karena oleh biaya KPK, produksi mahal BPK, dan pastinya yang Pak lain-lain, Muslim. ya kan? Jadi artinya kan harus kita periksa benar enggak hitung-hitungannya, ya. Itu yang saya khawatirkan tadi karena dipaksakan offshore sehingga nilai investasi besar sehingga layaklah kontraktor itu dikasih porsi yang besar, tuh kan. Nah, jadi karena base kalau tidak salah saya itu baseline-nya itu tidak sampai 50%, ya, tidak sampai 50% kontraktor itu. Kalau tidak salah saya 49%, ya. Jadi tapi karena investasi tadi jadi besar, ya, dipaksakan offshore dan yang lain-lainnya, sehingga ketemulah angkanya 96% untuk kontraktor. Kita dapat 4%. 4% aja dapat 1,2% dari 4% itu, gitu. Nah, itulah Itu bisa itu dibayangkan lah. kalau gas bumi 4%, kalau minyak bumi Ya, 6%. ya, kemungkinan kan ini kita gas ini. Yang Ya, akan keluar ini kan gas ini. gas. Ya Hmm, kan? Ya kan? Artinya Jadi dari kalau yang minyak 4% itu bumi Aceh dapat berapa? 1,2, satu koma 1,2 dua berarti persen. 30%. 30% dari situ kan. Dari Kan dari 1,2%. 4% ya, 30%. Iya. Jadi kalau kalau itu kalau kita jadi apa? Kalau kita di biro jasa itu ambil fee aja orang dapat 2,5% itu biasanya kan standar kalau kita apa namanya Ada jual rumah orang gitu ya, dua kalau setengah persen kontraktor kita sepuluh tanpa persen modal. Nah, Tadi itu tanpa agen modal. agen Hak agen agen. lagi hak agen ya. Ya, hak agen aja itu normalnya 2,5%. Ini kita dapat cuma 1,2% itu. Di mana logikanya gitu loh, ya kan? Ya. Inilah makanya kita nggak bisa. Kita sekarang harus apa namanya? Ya makanya saya bilang pertama kita harus bikin roadmap, ya. Kita eh, prasyarat utama kita harus solid, kompak. Yang kedua kita bikin roadmap, ya. Yang ketiga kita hitung kembali, ya. Hitung kembali eh, bagaimana hitungan? Silakan dibuka di atas meja. Kalau memang betul hitungannya kontraktor dapat 96%, ya sudah, kita bisa terima kalau memang hitungannya benar, ya. Ini masalahnya kan hitungannya harus dibuka. Ya, jangan jangan tiba-tiba sudah muncul aja angka sekian-sekian gitu. Nah, dan masyarakat tidak tahu gitu. Menurut Ya Pak kan? Muslim, Dan apakah ini apakah masyarakat Aceh bisa bisa merasakan bahwa ini adalah bagian pada eh, tipuan baru atau apa istilahnya Pak yang bisa Pak Muslim sampaikan? Apakah dengan ya kondisi bagasi seperti ini seolah-olah masyarakat ditipu atau bagaimana? Atau memang ya elitnya ini nggak transparan terhadap publik? kalau saya keadilan, ya. Jadi kalau saya bilang ini pertama tidak adil. Ya, kalau tidak adil, apakah itu ada melakukan dengan maksud tujuan tadilah kembali kembali menipu masyarakat Aceh, ya itu kita serahkanlah kepada masyarakat nantinya yang bisa menilai, ya. Tapi selama dia tidak transparan, tidak berkeadilan, ya orang sah-sah saja akan menganggap bahwa untuk kesekian kalinya pemerintah pusat menipu lagi masyarakat Aceh, menipu kembali rakyat Aceh. Itu bisa saja terjadi itu selama tidak transparan, akuntabel, ya, dan tidak berkeadilan. Inilah yang harus kita perjuangkan, ya. Jangan sampai ini tadi saya dengar sudah ada suara-suara Arun Jilid 2, gitu kan. Nah, ini kan bisa jadi yang dulu Arun ini juga menyumbang devisa terbesar awal-awalnya untuk Indonesia, tapi akhirnya Aceh juga nggak dapat apa-apa gitu. Nah, ini juga jangan sampai Pak Prabowo sudah kampanye kemana-mana bahwa ini sumber gas ditemukan cadangan gas terbesar di Asia Tenggara, se-Asia Tenggara kita yang paling besar.
tapi Aceh nggak dapat apa-apa juga, ya kan? Sudahlah jadi penonton, ya, kemudian bagi hasilnya cuma dapat 1,2% tadi, gitu. Ini mencederai rasa keadilan kita. Nah, ini yang Bagaimana nanti dengan bisa jadi keberadaan benih BPMA di konflik. Aceh, Pak Muslim? Ya, Apakah harapan ada saya dampak harus terhadap orang proaktif. Aceh? Ya, saya terus terang agak sedih, ya, agak sedih ya. Maksudnya, ya inilah kesempatan, ya, kita sudah ada BPMA di daerah lain, nggak ada BPMA seperti BPMA ini, nggak ada. Ya, Maluku tidak ada, Kalimantan Timur tidak ada, tapi mereka sangat kuat pemerintah daerahnya. Ya, ini saya kasih case ini di Kalimantan Timur. Itu tadinya mau direncanakan pipa itu dari Kalimantan Timur langsung ke Jawa, ke Semarang. Tapi Mm-mm. semua masyarakat di Kalimantan Timur itu baik dari gubernur, wali kota, LSM, masyarakat biasa semua menolak karena Mm-mm. itu tadi tidak ada multiplier efeknya untuk masyarakat Kalimantan Timur. Mereka berjuang menolak dan akhirnya pemerintah pusat bisa menerima apa namanya bahwa tidak dilanjutkan proyek itu. Sama seperti yang saya sampaikan tadi di Masela, Blok Masela juga begitu. Itu tidak ada BPMA di sana, tidak ada apa lembaga BPMA. Nah, kita sudah punya BPMA, kita sudah punya undang-undang PA, kenapa kita lebih lemah dibanding kedua provinsi tadi, gitu. Ini yang nggak masuk akal, saya nggak pikiran. Harusnya saya pikir BPMA pun sudah saatnya sama-sama kita, ya, sama-sama, ya, jangan eh, menjadi perpanjangan dari SKK Migas saja, tapi BPMA ini dibentuk, ya, karena ada Undang-Undang PA. Undang-Undang PA ini lahir karena ada MOU Helsinki. MOU Helsinki lahir karena ada konflik di Aceh sekian puluh tahun. Artinya ini kan hasil perjuangan dari rakyat Aceh yang sudah banyak mengeluarkan air mata, ya, darah, ya. Jadi jangan lagi kita terulang kembali. Ayo sama-sama kita duduk sama-sama. Saya tidak ingin juga apa kita menuding satu dua pihak, ya, tapi bagi saya inilah saatnya semuanya kita rangkul, kita ajak duduk bersama, ya, baik BPMA, ya, Dinas SDM, pemerintah daerah Aceh, DPRA maupun Forbes, DPR RI. Ayo kita duduk semua, ya. Saya memang salah satu, ya, sebagai perwakilan dari masyarakat Aceh yang ada di rantau juga karena memang saya praktisi, kebetulan memang praktisinya juga di migas. Ya, sedih kalau kita bandingkan dengan daerah lain. Ayo kita sama-sama. Kita ingin BPMA kita kuat, ya. Kita kuat sehingga BPMA ini dihormati, disegani, ya, oleh pemerintah pusat, ya, bahwa inilah perwakilan masyarakat Aceh, ya, untuk dalam hal migas ini. Sehingga ujungnya nanti kedaulatan sumber daya alam ada di tangan rakyat Aceh.